Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Kesambi Kota Cirebon ya, Dance Motor Cirebon. Kita sedang menangani banyak motor ya. Di sini ada motor yang sedang akan kita tangani terlebih dahulu. Itu adalah motor Saul GT 125 yang dengan keluhan itu adalah mogok ya. Mogok nggak jalan teman-teman. Mogok nggak jalan, diselah di engkol. Oh, di engkolnya rusak, diselah di starter mau hidup tapi hidup ya, cuman hidupnya susah. Suara mesin kasar. Oh, nggak bisa langsam. Oke, apakah yang terjadi nanti kita akan bongkar. Oke teman-teman, di sini kita udah membongkar untuk bagian joknya ya, dan kita juga udah membuka di bagian filter udaranya. Dan terlihat filter udaranya sepertinya ini udah kebanjiran ya, kena banjir yang membuat motor ini susah hidup. Dan memang sebelumnya juga motor ini susah hidup ya. Waktu itu mah kekeringan oli. Jadi untuk motor-motor tipe mesin blue core biasanya itu lebih cepat makan oli. Nah, di sini kelihatannya kotoran banget. Kayaknya habis kena banjir. Kita juga akan mengecek olinya ya. Kita cek olinya, apakah dia kemasukan air ataukah tidak. Kalau kemasukan air tentunya volumenya menjadi lebih banyak terlihat. Ini coklat ya. Coklat itu berarti dia campur oli, campur air. Jadi volume ruang bak oli itu menjadi lebih banyak. Oke, untuk pembuangannya ini ada di sebelah sini ya. Sebelah sini di bawah ini ada, di sebelah sana ada. Oke teman-teman, kita akan buka untuk bagian olinya ya. Oh, oli mesin bercampur dengan air, warnanya menjadi kehijauan, kecoklatan ya, coklat muda ya, dan volumenya juga menjadi lebih banyak. Kita tegakkan guys, tegak ya, tegak. Kalau nggak tegak ini olinya nggak turun semua ya. Tegakkan. Oke, kita semprot ya. Kita semprot terlebih dahulu. Nah, setelah disemprot kita bisa pasang lagi ya, baut tutup olinya. Oke teman-teman, pertama-tama kita ganti olinya dulu ya. Ganti oli mesinnya dulu. Kalau habis kebanjiran kita segera ganti oli ya, jangan dibiarkan di hidupan. Nah, kalau dibiarkan di hidupan itu akan merembet kemana-mana ya kerusakannya. Ya Bu, setelah kita melakukan pergantian oli, alangkah baiknya dan memang seharusnya kita membersihkan atau memeriksa di bagian businya ya. Kita buka businya dan kita akan mengecek apakah businya itu bagus ataukah tidak. Nah, di sini busi lumayan basah ya, kurang terlalu kering. Nah, kita akan mengecek juga kompresinya dan kita akan mengecek untuk klepnya ya, karena memang loss kompresi atau hilangnya kompresi itu disebabkan daripada klepnya. Kita bisa mengecek kompresi lewat menutup lubang businya dan kita engkol-engkol ya, apakah tekanannya besar ataukah tidak. Karena engkolannya ini rusak ya, kita langsung saja mengecek kerenggangan klepnya ya. Busi sudah dicek dan oli sudah diganti ya. Kita juga akan menyetel klepnya.
kita akan berikan setelan klep in X itu adalah 0,10 mm. Basic mesin ini adalah basic mesin seperti Mio M3 ya, dan tanda topnya juga seperti Mio M3 125. Kita menggunakan puller, cek bagian in dan X nya ya, klepnya. Kita menggunakan puller 0,10 mm. Apabila terlalu rapat maka kompresi akan menjadi lemah. Apabila terlalu renggang maka motor juga akan susah hidup. Seperti biasa, cara penyetelan klep itu kita lakukan menggunakan L-tappet klep dan menggunakan kombinasi daripada kunci ring 8. Setelah melakukan penyetelan klep, kita juga memeriksa di bagian throttle bodinya ya. Throttle body seperti sangat kotor sekali ya teman-teman. Kita akan membersihkan bagian throttle bodinya juga, karena di sini ada sensor TPS-nya ya. Biasanya untuk motor-motor yang susah langsam itu hanya sekedar kita bisa memeriksa di bagian TPS-nya ya. Kita bisa mengencangkan baut sensor TPS dan menggeser-geser ya ke atas dan ke bawah, cari setelan yang pas agar motor itu bisa langsam. Lepaskan selang injektornya ya, dan kita membuka untuk baut ya, karena di sini baut L-nya itu tidak bisa dibuka. Lepaskan saja kabel gasnya seperti ini. Oke teman-teman, seperti biasa ya, untuk membersihkan throttle body kita menggunakan kombinasi daripada bensin ya, bensin dan karburator cleaner agar hasilnya lebih maksimal ya teman-teman. Dan sebenarnya untuk throttle body ini hanya karena kotoran saja ya yang menyumpal di bagian koinnya ya, koin butter valve-nya dan sensornya ya. Sensornya itu terkadang suka kotor ya, dan untuk lubang anginnya, lubang setelan anginnya itu biasanya terkena debu dan kotoran, akan membuat motor ini susah langsam juga bisa ya. Oke teman-teman, setelah kita bersihkan dan telah kita pasang, di sini motor masih belum bisa langsam ya. Jadi kita akan mencoba untuk mencari settingannya ya, dengan memutar skrup yang ada di butterfly valve-nya ya. Kita setting cari saja ya yang paling pas di sini, karena tidak ada patokan pastinya ya untuk berapa putaran-putarannya ya untuk menyetel langsamnya. Tetapi ini membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu, tidak bisa langsung instan langsung jadi ya, karena memang ini adalah kita lakukan secara manual ya, menggunakan alat yang seadanya, tidak ada yang namanya scanner atau komputer ya. Sini kita geser saja ya untuk bagian baut skrup gasnya ya, dan juga kita akan menggeser juga di bagian sensor TPS-nya ya. Ketika sensor TPS itu tidak ketika kita menggeser sensor TPS ternyata langsam itu belum ketemu ya, jadi kita mencoba untuk menggeser di bagian skrup gasnya ya, dan kita akan coba lagi. Oke teman-teman, kita juga akan menggeser di bagian sensor TPS-nya ya, naik turunkan, cari settingan yang paling pas ya. Nah di sini kita bisa untuk mengganti, bisa menjadi
nanti langsung kembali. Terima kasih.